Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Sasabila Febrianti, NIM 2101012187. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan majemuk atau multiple intelligency. Kecerdasan majemuk adalah salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Howard Gardner ialah seorang pakar pendidikan sekaligus psikolog kebangsaan Amerika. Multiple intelligency atau kecerdasan majemuk adalah kemampuan seseorang dalam berpikir, bertindak, memecahkan masalah, dan berperilaku sesuai dengan apa yang dihadapi dengan berbagai keterampilan, bakat yang dimilikinya sehingga dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan majemuk menurut beberapa para ahli ini ada dua tokoh. Yang pertama menurut Howard Gardner, yang kedua menurut Thomas Armstrong. Yang pertama menurut Howard Gardner, kecerdasan tidak hanya dilihat dari skor semata dan bukan salah satu yang dapat dilihat ataupun dihitung. Gardner menyatakan lebih lanjut, tidak ada anak yang bodoh ataupun anak yang pintar. Yang ada adalah anak yang menonjol dalam salah satu bidang kecerdasan tertentu. Yang kedua menurut Thomas Armstrong. Thomas Armstrong berkata, setiap anak yang dilahirkan ke dunia dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka untuk menjadi cerdas dengan berbagai sifat naluri anak. Sifat naluri anak ini meliputi yang pertama, rasa ingin tahu, yang kedua, daya eksplorasi, yang ketiga, vitalitas, yang keempat, spontanitas, yang kelima, fleksibilitas. Howard Gardner membagi kecerdasan menjadi 9 macam. Yang pertama itu kecerdasan linguistik, adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa dengan baik berupa verbal maupun berupa tulisan. Ciri-cirinya yaitu orangnya suka menulis, suka membaca, suka membuat lelucon, dan senang ketika dia membuat lelucon, maka seseorang yang ada di kelilingnya akan tertawa. Contohnya kecerdasan linguistik ini dimiliki oleh seorang penulis, pelawak, dan lain-lain. Yang kedua adalah kecerdasan matematika logis, adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan logikanya dalam bidang berhitung. Ciri-cirinya adalah orangnya berpikir kritis, menyukai hitungan, dan menyukai pelajaran matematika sekaligus IPA. Kecerdasan ini dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yang ketiga, kecerdasan spansial adalah kemampuan seseorang yang ahli dalam bidang seni. Jadi orang ini tuh ahli dalam bidang seni, kemampuannya sangat menonjol dalam bidang seni, seperti seni melukis, seni menggambar, itu dimiliki oleh seorang pelukis. Dan suka dalam kegiatan visual seperti videografi, fotografi, dan lain-lain. Yang keempat adalah kecerdasan kinestika atau jasmani, adalah kemampuan seseorang yang ahli dalam bidang motorik. Ciri-cirinya, orang tersebut menyukai kegiatan seperti berolahraga, seperti olahraga basket, renang, voli, dan lain-lain. Ciri selanjutnya yaitu orangnya berprestasi dalam pendidikan. Contohnya seorang atlet voli, atlet bulu tangkis, dan lain-lain. Yang keempat, kecerdasan musikal adalah kemampuan seseorang yang ahli dalam bidang musik atau seseorang yang ahli memainkan alat musik seperti memainkan gitar, memainkan drum, memainkan seluring, dan lain-lain. Kecerdasan ini dimiliki oleh seorang musisi. Yang keenam, kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang dalam bersosialisasi ataupun berinteraksi dengan orang lain
secara baik. Ciri-cirinya orang tersebut itu memiliki banyak teman, memiliki sosok jiwa pemimpin. Terus ketika memiliki rasa empati yang tinggi. Semisal nih ya, ada anak curhat ke dia. Jadi anak yang curhat ke dia tuh merasa nyaman gitu. Soalnya dia dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kecerdasan ini dimiliki oleh seorang motivator dan lain-lain. Ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal, adalah kemampuan memahami dirinya sendiri dengan baik. Ciri-cirinya yaitu orang itu merencanakan masa depannya dengan baik. Semisal ini ya, kita, anak si A ini, dia tuh ketika sekolah di SMP, dia memiliki cita-cita. Semisal saya ingin sekolah di SMA dengan tujuan yang baik. Setelah itu dia merencanakan untuk berkuliah di fakultas ini. Kemudian dia menonjolkan sifat yang mandiri. Selanjutnya kecerdasan yang nomor 8 yaitu kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan seseorang untuk mencintai lingkungan ataupun binatang. Ciri-cirinya yaitu mereka itu senang sekali terhadap lingkungan. Kalau diajak jalan-jalan, semisal mendaki gunung, dia itu sangat suka. Terus semisal ada kegiatan itu kayak program penanaman pohon tembakau di tepi pantai, mereka tuh sangat senang diajak kegiatan tersebut karena bisa menyalurkan hobinya. Ataupun pecinta binatang. Jadi kalau orang pecinta binatang itu pasti mencintai binatang-binatang yang ia pelihara maupun binatang-binatang yang tidak dipelihara. Yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial, adalah kemampuan seseorang untuk mencari jawaban-jawaban atas permasalahan terdalam mengenai eksistensi atau keberadaan manusia. Maksudnya itu apa? Di sini tuh orang itu memiliki pemikiran yang kritis, seperti mengapa dunia ini ada? Bagaimana sih bumi ini terbentuk? Nah, sikap seperti ini ditunjukkan oleh orang yang ahli dalam bidang filsafat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Dewi Rumawati dengan NIM 2101012368. Nah, poin yang kedua, keabsahan munculnya kecerdasan majemuk. Nah, di sini ada beberapa keabsahan munculnya kecerdasan majemuk. Antara lain yang pertama, memiliki dasar biologis. Kecenderungan untuk memahami atau memecahkan masalah merupakan dasar biologis atau fisiologis manusia. Misal, gerak tubuh berkomunikasi dengan orang lain, kemudian berimajinasi sendiri, kemudian menggunakan ritme atau suara, dan lain-lain. Nah, kecenderungan ini semua berakar pada biologis manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, bersifat universal bagi spesies manusia. Setiap cara untuk memahami sesuatu selalu ada pada setiap budaya, tidak peduli kondisi sosioekonomi dan pendidikannya. Walaupun telah berkembang jenis keterampilan yang ada pada suatu budaya, namun hadirnya kecerdasan adalah bersifat universal. Dengan kata lain, kecerdasan berakar pada keberadaan bagi spesies manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, nilai budaya suatu keterampilan. Nah, cara untuk memahami sesuatu didukung oleh budaya manusia.
didukung oleh budaya manusia dan hal yang harus diteruskan kepada generasi penerus. Misal, pengembangan bahasa bisa berbeda-beda tulisan pada suatu budaya, kemudian hieroglif pada suatu budaya, kemudian pesan-pesan lisan, kemudian bahasa-bahasa tanda pada suatu budaya. Namun bahasa formal dinilai tinggi dan merupakan kriteria pendidikan dan sosial seseorang. Kemudian yang keempat, memiliki memiliki basis neurologi. Nah, setiap kecerdasan memiliki bagian tertentu pada otak sebagai pusat kerjanya yang dapat diaktifkan atau dipicu oleh informasi eksternal atau internal. Kemudian yang terakhir dapat dinyatakan dalam bentuk simbol. Nah, setiap kecerdasan dapat dinyatakan dalam bentuk simbol atau tanda-tanda tertentu. Misal, simbol kata, simbol gambar, simbol musik, dan lain-lain. Nah, adanya simbol-simbol tersebut merupakan kunci bahwa kecerdasan dapat dialihkan atau diajarkan. Baik, langsung saja poin selanjutnya, strategi dasar pembelajaran kecerdasan ganda. Nah, ada beberapa strategi dasar dalam kegiatan pembelajaran untuk pengembangan kecerdasan ganda. Yang pertama, awakening intelligence atau activating the sense and learning on the brain, membangun atau memicu kecerdasan, yaitu upaya untuk mengaktifkan indera atau menghidupkan kerja otak. Kemudian yang kedua, amplifying intelligence atau exercise and strengthening awakening capacities, memperkuat kecerdasan, yaitu dengan cara memberi latihan dan memperkuat kemampuan untuk membangun kecerdasan. Kemudian yang ketiga, teaching forward intelligence atau structuring lesson for multiple intelligence, mengajarkan dengan kecerdasan, yaitu upaya membangun struktur pelajaran yang mengacu pada penggunaan kecerdasan ganda. Kemudian yang terakhir, transferring intelligence atau multiple ways of knowing beyond the classroom, mentransfer kecerdasan, yaitu usaha untuk memanfaatkan berbagai cara yang telah dilatihkan di dalam kelas untuk memahami realitas di luar kelas atau pada lingkungan nyata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdatul Aisyil Fariha, NIM 2101012201. Di sini saya akan menjelaskan pada poin keempat, yaitu mengembangkan kecerdasan ganda pada kegiatan pembelajaran. Menurut Wiryokusumo, pengembangan adalah upaya pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang dilaksanakan secara terarah, teratur, dan bertanggung jawab. Seperti yang diungkapkan bahwa kecerdasan majemuk pada dasarnya ada di setiap orang dan bisa dikembangkan melalui pendidikan. Menurut Baharudin dan Esa Nurwahyuni, ada beberapa prinsip yang bisa dijadikan pedoman. Di antaranya, yang pertama yaitu pendidikan harus memperhatikan semua kemampuan intelektual. Oleh karena itu, kita sebagai guru tidak boleh terpaku pada satu kemampuan saja, karena pada satu kemampuan saja tersebut itu tidak cukup untuk menjawab persoalan-persoalan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan seharusnya individual. Setiap karakteristik yang ada pada diri setiap orang itu harus diperhatikan secara menyeluruh.
Jadi kita sebagai guru harus memperhatikan siswa, karena setiap siswa itu kan memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki kecerdasan yang berbeda. Jadi kita sebagai guru harus memperhatikan proses pembelajaran siswa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan harus dapat memotivasi siswa untuk tujuan dan program belajar. Jadi kita sebagai guru harus bisa memotivasi siswa. Kenapa? Karena adanya motivasi tersebut, siswa bisa lebih semangat dalam mengembangkan kecerdasan yang dimilikinya masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu sekolah harus memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kecerdasan yang dimilikinya. Misalnya, siswa membutuhkan peralatan olahraga, ataupun peralatan seni, ataupun peralatan musik, dan sekolah harus memfasilitasnya. Kemudian yang kelima yaitu proses pembelajaran tidak bisa dibatasi atau tidak boleh dibatasi. Jadi di setiap siswa itu kan memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang menghafalkan hadis di kelasnya itu bisa menangkapnya, ada yang di luar kelas itu bisa menangkapnya. Nah, itu kita sebagai guru tidak boleh membatasi kemampuan kecerdasan di setiap siswa tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi proses pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengevaluasi siswanya, dan evaluasi tersebut tidak secara tertulis maupun lisan. Jadi gini, maksudnya evaluasi itu bisa secara tertulis, bisa secara lisan. Bisa juga kita menanyai siswa tersebut agar siswa tersebut bisa bertanya, dan agar siswa tersebut bisa mengembangkan, agar siswa tersebut bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh guru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.